Kandas ke atas. Yes, you. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, baru ketemu lagi kita setelah sekian lama. Mungkin saya banyak kesibukan sehingga untuk informasi-informasi baik itu Pi Network terutama ya, mungkin agak sedikit jarang. Dan di kesempatan video kali ini ada permintaan dari sahabat-sahabat juga yang mungkin masih bingung ya, tentang apa itu protokol, katanya ya Bang, apa itu namanya protokol apa. Nah, bingung dia karena ada seperti halnya Pi Network ini akan melakukan upgrade ya terbesarnya ya ke versi 23 dari versi sebelumnya, yaitu P19. Nah, oke. Teman-teman sahabat semuanya, memang Pi Network ini sangat membingungkan ya kepada investornya, kepada penambangnya juga, tentang skenario atau bagaimana langkah-langkah core team ini ya. Karena core team ini sepertinya santai-santai saja ya. Dr. Nicholas Kokalis kita ketahui 99% sudah ke arah, memang beliau yang menemukan Bitcoin atau yang membuat Bitcoin, karena postingannya Dr. Nicholas Kokalis dari Project Pi Network ini selalu mengarah menunjukkan siapa dirinya ya, postingan di akun X-nya Bitcoin. Tentunya seorang Dr. Nicholas Kokalis atau seorang pencipta Bitcoin yang pastinya dia memiliki skenario tersendiri, memiliki langkah-langkah fondasi yang akan digunakan nantinya di era masa depan ya, tentang keuangan digital ya, global ini seperti ya. Sebelum kita melangkah membahas tentang apa itu protokol, kemudian di sana juga nanti ada namanya Soroban, ada juga Horizon ya. Bingung apa hotel itu Bang? Bukan ya, jadi Horizon bukan hotel. Oke sahabatku, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu tentang perkembangan saat ini bahwa saya Dr. Nicholas Kokalis ya sudah membuat lebih mudah bagi pengguna untuk KYC ya, KYC secara cepat, tapi itu tidak untuk menjadi syarat bagian dari migrasi koin yang ada di penambangan, hanya syarat supaya lulus KYC. Sehingga teman-teman bagi yang KYC cepat ini nantinya ya dibantu dengan AI ya, kemudian teman-teman bisa membeli Pi ya di on-ramp langsung di situ, di wallet Pi non penahanan, atau bisa di bursa-bursa atau di eseng-eseng yang sudah lulus KYB. Ya, intinya memperluas adopsi lebih global lagi ya. Itu untuk Dr. Nicholas Kokalis ini pondasinya saya amati dia jangka panjang. Nah, baru-baru ini Dr. Nicholas Kokalis juga sedang melakukan pertemuan ya, sudah melakukan pertemuan dengan para pengembang di Korea ya. Di Korea kemarin sudah melakukan meeting, pertemuan, sharing ya tentang suatu infrastruktur global ya dengan perusahaan Shine ya. Di sana ketemulah kerjasama antara Pi Network dan Shine ya. Shine sendiri itu perusahaan di Korea yang rencananya ke depan itu akan membuat fondasi lebih kuat atau infrastruktur blockchain global ya, membawai token, NFT dan yang lainnya. Mempermudah, tujuannya apa? Memperluas, memperkenalkan teknologi blockchain ya, terutama layer 1 di dunia keuangan digital agar lebih memasyarakat di setiap negara-negara di seluruh dunia. Nah, mewadahi transaksi yang cepat, ya, transparan tentang token global ini yang digunakan manusia nanti ya untuk uang, untuk pembayaran sehari-hari. Seperti itu tujuannya ya, yang aman, transparan, cepat, ya, terdesentralisasi, tidak ada pihak yang mengatur, dan digunakan di setiap negara-negara itu ya secara nasional ya. Ini bagus ya. Pas sekali dengan misi dan visi Pi Network ya, menjadikan mata uang atau keuangan digital inklusif ya. Memang di dunia kripto tetap mata uang kripto, tetapi yang bisa atau diterima di seluruh masyarakat global ya, seluruh dunia. Mungkin kalau dari Second sendiri itu baru sekitar 199 negara yang memang nantinya akan bergabung dengan misi visinya Second sendiri. Termasuk Pi Network ini juga banyak negara-negara yang menambang ya, hampir seluruh negara di dunia menambang ya, hanya beberapa saja yang mungkin tidak bisa karena ada peraturan Amerika itu mungkin tidak cocok dengan negara tersebut, akhirnya dia tidak boleh menambang seperti itu ya. Nah, sahabatku,
sekarang yang akan kita bahas yang banyak dipertanyakan itu tentang protokol ya, protokol. Kemudian ada lagi tentang soroban, horizon. Jadi begini ya sahabatku ya. Dalam dunia blockchain sendiri itu apa? Ya, kita akan bahas dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mungkin teman-teman nanti akan paham ya. Jadi blockchain sendiri itu pertama muncul memang dari Bitcoin. Ya, sebenarnya blockchain ini tidak hanya digunakan untuk Bitcoin saja. Ya, blockchain kita dasarnya adalah teknologi blockchain Web3 itu nanti ya. Blockchain dulu ya. Nah, awalnya Bitcoin. Ya, itu transaksi peer to peer ya, tanpa pihak ketiga. Misalnya pihak ketiga itu apa? Bank ya, atau merchant. Seperti halnya merchant apalah ya, PayPal atau OVO, Dana dan lain, itu merchant ya. Dia tidak memerlukan lagi bank. Jadi transaksi peer to peer langsung antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Nah, itu awalnya dikenalkan melalui Bitcoin. Tetapi sekarang banyak perusahaan yang memang sudah menggunakan teknologi blockchain. Seperti halnya perusahaan properti, ya, masih banyak lagi juga ada perbankan menggunakan teknologi blockchain. Karena blockchain ini bersifat transparan, ya. Kemudian tidak ada yang bisa mengendalikan, ya, aman. Ya, tidak ada yang bisa menghacker juga, karena dia harus merubah blok satu dengan lainnya itu ada rantai-rantainya. Ya, jadi tidak bisa merubah transaksi yang ini, harus membongkar banyak sekali ya validasinya itu. Nah, makanya untuk itu teman-teman, P-Network ini sekarang menggunakan teknologi atau protokol konsensus, Stellar Protocol Konsensus. Nah, apa itu Stellar Protocol Konsensus? Ya, konsensus yang digunakan untuk memvalidasi transaksi menjadi valid sehingga masuk ke dalam blockchain, tetapi menggunakan proof of agreement, ya, bukti persetujuan. Beda dengan Bitcoin, proof of work atau bukti kerja. Nah, beda ya, bukti kerja itu menggunakan teknologi komputer yang lebih canggih lagi, menggunakan VGA, mode dan lain sebagainya, yang itu akan memboroskan energi sahabatku. Sehingga perbandingannya, perbedaannya antara Bitcoin dan P-Network sendiri yang saat ini menggunakan Stellar Consensus Protocol itu adalah persetujuan antara irisan-irisan quorum ya, yang nantinya dari sekian validasi transaksi mana yang valid akan dimasukkan ke dalam blockchain setelah melakukan kesepakatan. Jadi transaksinya cepat ya, bisa 5 detik ya, bisa 5 detik lebih cepat dari Bitcoin untuk transaksinya ya, itu sahabatku ya. Nah, kemudian sahabatku, berhubung menggunakan Stellar Consensus Protocol, nah, P-Network ini membutuhkan server atau API ya, aplikasi programming interface ya, program aplikasi antar muka. Itu fungsinya apa ya? Itu untuk menggabungkan atau menjembatani ya, bukan menggabungkan tetapi menjembatani para pengembang ya, pengembang agar bisa berinteraksi dengan jaringan Stellar atau dengan P-Network tadi untuk membuat sebuah aplikasi, misalkan gaming, token, NFT dan yang lainnya. Itu memerlukan server ya, server. Nah, itulah di situ makanya ada Horizon sahabatku ya. Nah, P-Network ini tidak bisa sendiri, atau jaringan Stellar sendiri itu ya harus bekerja sama dengan Horizon ya, sebuah server yang bisa menjembatani para pengembang. Nah, Horizon itu memiliki apa fungsi ya? Fungsinya tadi untuk membantu pengembang ya, disitu sediakan alat-alat dan yang lainnya supaya dapat mengembangkan atau membuat aplikasi yang lebih berinovasi lagi. Itu sahabatku ya, fungsinya ini yang bahasa sederhana ya, seperti halnya Horizon. Nah, adanya soroban itu juga penting ya. Apa itu soroban? Nah, soroban itu seperti kontrak pintar atau smart kontrak. Nah, ini penting karena juga akan membantu memperlancar transaksinya lebih cepat, lebih efisien ya, lebih aman, transparan, dan aksesibilitasnya lebih meluas lagi kapasitasnya gitu. Bisa digunakan oleh manusia dalam hanya beberapa detik ya, transaksinya aman, valid, bisa transparan, dilihat siapa saja ya di publik seperti itu ya. Nah, soroban ini penting karena di situ merupakan smart kontrak atau kontrak pintar yang nantinya digunakan P-Network juga ya, menggunakan jaringan Stellar ini. Itu jadi kalau Horizon tadi adalah servernya ya, menggabungkan antara pengembang ya, menjembatani pengembang dengan jaringan Stellar tadi agar lebih mudah. Kemudian di sana membutuhkan soroban ya, soroban itu adalah kontrak pintar ya, kontrak pintar yang digunakan oleh Stellar tadi ya, agar pengembang itu lebih berinovasi, lebih aman, transparan, cepat, dan lebih handal lagi. Sekarang
payment block menggunakan protokol V23 ya, jaringan Stellar. Nah, ini lebih dahsyat ya, lebih cepat, perubahannya lebih signifikan nantinya, lebih aman, transparan, kemudian transaksinya juga lebih murah ya, rendah biaya, lebih murah, lebih rendah biaya. Inilah keuntungan dari jaringan Stellar. Jadi paham ya di sini ya. Blockchain sendiri tadi sudah seperti halnya Bitcoin atau yang lain yang menggunakan perusahaan-perusahaan menggunakan blockchain itu tidak hanya mata uang saja, tetapi di sini blockchain yang Bitcoin itu banyak kekurangannya. Kemudian juga dari Ethereum juga masih ada kekurangan seperti menggunakan proof of stake itu, kemudian disempurnakan oleh Paynet Block. Jadi Dr. Nicholas Kokalis ini hadir ya, hadir semua mengendalikan dari Bitcoin, Ethereum, Paynet Block. Ini ada campur tangan Dr. Nicholas Kokalis ya. Paynet Block ini harganya kok anjlok bang, nggak usah dipikir. Saat ini tidak usah memikirkan harga yang ada di bursa. Ya. Ini butuh pembuktian melalui Hackathon 2025 tadi, pembuktian nyata, real penggunaan Pi, adopsi Pi meluas, digunakan di setiap negara. Bekerjasama dengan Second tadi. Nah, Second mendukung infrastruktur blockchain global menggunakan teknologi Web3 yang diperkenalkan ke setiap negara nantinya. Yang mendukung token global. Nah, ini bagus, nanti akan ada token 2049 ya, semoga saja nilai Pi nanti akan kedobrak lagi. Nah, semakin banyaknya diadopsi meluas ya, ini kan ajang bergengsi nanti. Banyak yang sudah mulai yakin mempercayai Pi. Ternyata begini Pi ya, ternyata begini Pi ya. Akhirnya nanti investor akan berebut lagi. Jika semua nanti juga sudah mulai menggunakan Paynet Block, artinya nilai Pi akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, ada pertanyaan kemarin tentang nilai global consensus value. Nah, kalau itu berita bukan langsung dari tim inti Pi atau bukan dari Nicholas Kokalis, saya masih belum percaya. Itu kemarin saya juga analisa global consensus value ya, masih memperjuangkan ya, karena upgrade protokol V23 ini nah, tentunya nanti ada tujuan-tujuan program-program yang lain yang bukan GCP yang dimaksud Dr. Nicholas Kokalis tadi, tapi adopsi yang semakin meluas, penggunaan di utilitas nyata, mempercayai Pi ini. Semoga orang-orang ini akan mempercayai Pi. Inginnya Dr. Nicholas Kokalis seperti ini loh, saya sudah membuat ini banyak kesalahannya, yang ini juga ada kekurangannya, yang pertama ada kekurangannya. Nah, ini yang baru, yang menambang tidak boros energi, itu tujuannya ya. Bitcoin itu boros energi, makanya dia membuat lagi yang baru. Karena dulu atas nama Satoshi Nakamoto, nama samaran, pernah menyampaikan sebelum menghilang dia membicarakan tentang sesuatu di emailnya atau memberikan dada selama tinggal sementara, dan dia akan kembali lagi dengan sesuatu inovasi yang baru. Nah, kenapa sih kok Nicholas Kokalis ini dijegal ya? Seperti halnya Binance, Chang Feng Shou sendiri itu sepertinya dia kurang suka, karena Chang Feng Shou itu kan punya BNB ya, Binance ya, tentunya dia juga punya exchange sendiri ya. Arahnya Paynet Block ini akan menyempurnakan yang dulu-dulunya itu. Jadi dia ketakutan, kalau saya rasa ya, ketakutan. Bukan berarti itu masih sentralisasi. Sentralisasi itu karena ini program ini belum full desentralis. Jika peluncuran full mainnet nanti oleh Dr. Nicholas Kokalis versi 23, nah itu dahsyat nanti, dan mereka mulai mengakuinya. Nah, sehingga investor nanti akan berebut mencari Pi ya, sehingga Pi nanti nilainya akan naik. Nah, makanya itu banyak sekali musuh-musuh penguasa uang yang tidak ingin keuangan desentralisasi global sehari-hari ini menggunakan teknologi blockchain. Maunya mereka menggunakan fiat tradisional. Karena apa? Fiat itu bisa mereka kendalikan. Nah, bisa mereka cetak semau mereka, kemudian dia bisa mengaturnya semua ya, bisa dikendalikan mereka. Kalau teknologi blockchain Web3 ini nanti ya diciptakan, apalagi Paynet Block ini nanti ya teman-teman, diciptakan langsung dari manusia-manusianya atau tokennya itu. Lanjut dengan lambang-lambang tadi diverifikasi melalui KYC, kemudian migrasi koin. Nah, ini kan koin-koin asli manusia, tidak ada robot. Jadi ini yang membuat orang-orang yang nakal, yang curang tidak bisa mengakali Paynet Block. Jadi token-token yang berada di migrasi, yang berada di blockchain itu, yang sudah tervalidasi tadi, ya melalui irisan-irisan quorum tadi, kemudian membentuk transaksi yang valid, akan dinaikkan ke dalam blockchain, dicatat dan bisa dilihat oleh publik. Ya saya bilang tadi tentang protokol, kemudian ada horizon, ada soroban tadi, ini ada sautannya semua. Sehingga jika nanti ini sudah full desentralis,
Ya, P-Network ini sudah full desentralis, sudah menggunakan versi 23 protokol Stellar yang baru itu. Wah, ini dahsyat. Ya, apalagi ada smart contract yang Soroban, wah udah luar biasa. Nah, karena kontrak pintar inilah yang nanti akan mengantarkan P-Network ini yang mulai digunakan di pembuatan token, NFT, gaming, ya digunakan juga untuk DeFi ya, tentang keuangan digital yang lebih aman, transparan, cepat, rendah biaya. Teman-teman sahabat pionir semuanya di Indonesia, jangan menyerah dan jangan down dengan nilai Pi yang saat ini. Ya pasti, dan saya yakin Pi ini akan menjadi rebutan nantinya. Setelah token 2049 ini nanti di Singapura, mulai dipelajari mereka tentang ini karena Dr. Cheng Doban akan menjelaskannya. Ya akan menjadi pembicara di sana. Kemudian di sana juga ada dukungan dari Korea. Korea itu orangnya luar biasa, pendukung P-Network juga. Di sana ada Chang Peng So yang mungkin sedikit agak menyindir-nyindir Pi, agak kurang suka. Kenapa? Karena dia juga punya produk. Nah, kalau produk dia disempurnakan lagi produk baru, mungkin dia nggak suka. Tapi mau tak mau, ya Binance Lab sendiri itu ya akan didukung oleh Second tadi yang dari Korea. Mereka sebenarnya ini mungkin ada lingkaran apa, saya kira kurang tahu ya. Ya, kalau emang itu mereka mendukung semua di P-Network ini, ya P-Network nantinya kedepannya akan jadi rajanya mata uang kripto global. Itu sahabatku. Yang dibutuhkan sekarang adalah transaksi cepat, aman, rendah biaya, dan transparan, bisa dilihat oleh publik. Itu cepat, antar pembayaran lintas batas negara itu cepat. Itu yang dibutuhkan orang sekarang. Tidak perlu lagi Anda membawa uang tunai atau Anda menggunakan fiat yang elektronik itu melalui pihak bank. Bank itu pihak ketiga, ya bisa dimanipulasi atau bisa dikorupsi dan lain sebagainya kalau uang fiat itu ya. Jadi kalau ini nanti ya tentang keuangan desentralisasi global yang menggunakan blockchain Web3 ini, wah tentunya ini kita akan sulit untuk melakukan koruptor di masa-masa depan, di era kedepannya. Semuanya akan menggunakan blockchain. Bayangkan teman-teman, semuanya akan menggunakan blockchain. Seperti saya ambil contoh pemilu. Pemilu jika menggunakan teknologi blockchain, itu tidak akan bisa dimanipulasi. Misalkan langsung ada pemilihan, misalkan anggap saja pemilihan bupati, dia menggunakan blockchain ini, tidak akan ada bisa memanipulasi suara. Begitu nanti di lokasi setelah pembacaan suara langsung masuk ke blockchain, tidak ada yang bisa merubahnya. Dan itu bisa dilihat transparan oleh seluruh manusia semua ya tentang pemilihan bupati tadi. Jadi transparan, tidak ada yang bisa mengakal-akali. Nah, banyak sekali kegunaannya blockchain nanti ke depannya. Dan tentunya keuangan juga akan menggunakan blockchain. Tidak bisa lagi dipalsu, tidak bisa lagi digandakan, ya dicetak ulang, tidak bisa lagi digunakan untuk sembarangan seperti halnya pembayaran atau pengiriman dana teroris. Karena di situ ada namanya know your customer, semua terdata, tercatat. Siapa-siapa ini, dari mana arahnya. Yang cetak manusia nyata melalui KYC. Jadi data Anda transfer ke mana, itu Anda ada datanya. Kalau dunia membutuhkan, Anda misalnya melakukan transaksi melalui ambang batas dan digunakan untuk terorisme, Anda bisa kena. Itu desentralisasi tapi mematuhi aturan SEC, yang mematuhi aturan mata uang kripto global, mematuhi aturan Amerika lah intinya, karena semua ini masih yang mengendalikan Amerika. Nah, masih mematuhi peraturan-peraturan, tapi dia desentralisasi. Ini P-Network yang akan sulit memahami orang antara sentralisasi dan desentralisasi. Oke, saya rasa pemahaman yang mudah ini supaya mudah dipahami lah ya. Intinya menjelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana gitu. Jadi teman-teman paham, oh iya ya, seperti itu ya. Kita butuh teknologi blockchain ini. Nah, P-Network dibutuhkan, itu perlu ya. Ternyata nanti oh iya, orang-orang di gunung pun, di Kalimantan pedalaman, mau di Papua pedalaman, kalau dia pionir, misalnya mau belanja-belanja sudah menggunakan kode QR ya, barcode itu, atau dia langsung transfer bayar pasar-pasar tradisional pun sudah mulai tik-tik gitu. Nah, inilah yang beratnya nanti ya tentang tujuan second tadi itu bersama dengan P-Network supaya mendukung pembayaran menggunakan P-Network ini di seluruh dunia. Diakui dunia, artinya tidak lagi dicekal-cekal oleh pemerintah masing-masing negara itu. Kalau semua nanti diawali dari Amerika, dari Cina, dari Korea sudah menggunakan P-Network itu pembayaran sehari-hari, seperti halnya kemarin ada pembayaran taksi ya di Thailand, ya, wisata di Thailand menggunakan P-Network, semua nanti akan mengikutinya, seperti halnya dolar, uang global, sahabatku. Itu tujuannya, sebenarnya menjadikan uang yang aman, transparan, cepat, tidak bisa dikendalikan siapapun. Nah, oke, paham ya di sini ya.
Sekian dulu video saya tentang perkembangan Pay Network ini. Tetap semangat, semoga kedepannya Pay Network ini bisa memberikan kesejahteraan bagi kita yang sabar. Karena kunci manusia itu apa ya? Kemarin saya bilang sabar, ikhlas, ya, jujur, sudah, ya, beribadah, sudah, itu nanti akan mengikuti rezeki itu, sahabatku ya. Tenang, ya, tenang. Karena rezeki itu kita sudah ada wadahnya. Kalau rezeki saya, kopi saya cuma segini, ya, jika saya serakah, saya pengen kasih kopi yang 1 ember biar saya kenyang dan seger, nggak bisa, muntah, ini tumpah. Jadi rezeki kita sudah ada wadahnya di sini. Oh ya sudah, kamu segini gitu. Dan waktunya kapan ya nanti. Gitu. Hanya Tuhan yang tahu kan itu. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.